Kita jangan lihat jualan itu jangan ngeliat dari sudutnya si sales. Coba ngeliat dari sudut customer. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nemilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Kali ini kita mau bahas pertanyaan yang datang dari sahabat sales. Nah, sahabat sales kita ini menanyakan gimana sih supaya produk yang dimasukkan ke toko itu bisa laku terjual. Sebenarnya sudah pernah kita bahas ya sahabat sales ya. Jadi nanti kita ngulik lagi ya sahabat sales. Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Belum Anda lanjut nonton video ini? Silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nemilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Gimana Coach kabarnya? Weekend habiskan waktu di mana Coach? Gak kemana-mana. Weekend kemarin? Bukannya Enggak. Coach ke Moi? Kemoin nemenin Bu Ana kan. Oke, Coach ini nih kita mau bahas pertanyaan yang datang dari sahabat sales nih. Namanya itu kita ngomongnya, saya bacakan dulu ya. Ini dari Sonang Official. Saya mau bertanya Coach, jika kita sudah berhasil menawarkan produk kita ke toko, kemudian produk yang kita tawarkan ke toko ini belum laku terjual. Jadi rupanya Sonang ini pernah menawarkan produknya ke toko, sudah masuk di toko. Nah, begitu si Sonang dia kembali lagi jadwal kunjungan berikutnya, ternyata belum terjual barangnya ini. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini ditanyakan nih, Coach. Iya, ini sering dibahas ya, udah pernah dibahas ya. Udah pernah dibahas. Tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Jadi gini, kita lihat dari sudut ini aja deh Bu, paling gampang deh. Kita jangan lihat jualan itu jangan ngeliat dari sudutnya si sales. Coba ngeliat dari sudut customer. Pertanyaan, kalau saya titip barang ke ibu, oke, udah nawarin barang ke ibu beli, terus barangnya nggak laku, kira-kira ibu akan beli lagi apa nggak? Jadi barangnya udah dimasukin toko, Saya sudah jualan barang ke sudah ibu, dijualin. atau minimal titip lah konsinyasi, saya titip ke ibu, terus barangnya nggak laku, kira-kira ibu akan beli lagi nggak? Sebagai Enggak sih. pemilik toko, Enggak lah. kenapa? Tunggu dulu yang itu laku. Iya, Jadi saya belum tahu, apalagi produk baru ya. Kalau produk baru Iya. kan istilahnya coba-coba nih. Iya. Customer ada yang suka apa enggak? betul. Pertanyaan saya adalah, jadi pertanyaannya kapan ibu akan beli lagi? Kalau saya lihat nih produk udah laku, atau begitu saya taruh mungkin saya bisa lihat siklus Oke. terjualnya Sekarang berapa kita lama. bahas dari sudut ibu ya. Jangan kemarin kan kita bahasnya dari sudut seller terus kan. Sekarang kita bahas dari sudut pembeli. Misalnya saya pemilik tokonya. Pemilik toko. Pertanyaan saya adalah, kapan ibu akan beli? Kan ibu bilang tadi kalau barangnya sudah laku. Pertanyaan saya, gimana caranya supaya barang laku? Menurut ibu dari sudut customer. Menurut saya, Sebagai customer. saya customer apa saya yang pemilik toko? Pemilik toko kan customer kan? Customer saya sebagai customernya Bapak, sales kan, iya, betul ya? Sebagai pemilik toko, ibu bagaimana caranya supaya produk itu bisa laku? Menurut ibu? Ya harusnya dibantuin sama si salesnya dong. Misalnya Betul. ada flyernya kah? Nah. Atau misalnya dia bikin promo-promo apa? Betul, Jadi Ibu. mengundang pengunjung datang ke Iya, toko saya. itu maksudnya Bu. Gampang ya jualan kan? Jadi adalah seorang sales harus memastikan toko tersebut ada flyer, ada banner sehingga jadi lebih mudah si pemilik toko untuk menawarkan. Kita dikasih tools nggak? Nah kalau sales yang nggak memberi tools kepada pemilik toko, gimana pemilik toko mau jualan? Jadi jawaban pertama adalah sebagai pemilik toko, Anda pengen dibantu dijual, Iya dong, iya, supaya cara ngomongnya bisa gampang, betul nggak Bu? Dan Iya saya dong. juga kan harus tahu produk ini untuk ke Betul. siapa yang dijual. Kalau salesnya ngotot gini, saya kan udah pernah jelasin ke ibu kegunaan produk. Dia kan nggak mungkin hafal produknya, mungkin ratusan bahkan namanya mungkin toko, ribuan, banyak. namanya toko banyak. Tugas kita adalah ini yang sama seperti sales dokter Bu. Kalau sales dokter ngapain Bu? Dia datang ke dokter cuman untuk ngingetin dokter supaya kalau beli nanti ada yang mau ngeresepin merek, yang diresepin mereknya dari dia. Tugas Jadi dia sales bantu adalah ngingetin. ngingetin gitu loh. Makanya senjata brosur, senjata flyer, banner menjadi bagian yang secara tidak langsung membantu toko untuk penjualan. Masuk akal dong? Iya. Nah, itu cara pertama. Nah, jadi kalau sebagai pemilik toko jawabannya jelas. Tapi kalau dari sudut sales, apa yang harus dilakukan? Selain memang nyiapin itu, yang kedua adalah membantu
intinya adalah membantu si pemilik toko untuk laku. Caranya apa? Kalau saya membagi market menjadi yang saya sebut namanya distributor, master dealer, reseller. Saya ulangi lagi ya. Distributor, master dealer, reseller. Masing-masing bisa beda-beda nih Bu. Misalkan ambil contoh. Distributor kan berarti bisa saja distributor kalau produknya consumer good dia megang distribusi untuk Sumatera, untuk Kalimantan, untuk Jawa Barat misalkan itu yang disebut mungkin bisa distributor. Tapi di tempat lain nyebutnya juga master dealer ya atau master franchise whatever apapun namanya. Nah berarti distributornya satu, berarti dia menjual ke master dealer atau orang grosir besarnya. Nah, penjual grosir besar ketika kita jual, jadi kita jangan salesnya masuk ke master dealernya. Kita ke distributornya ketika nawarin. Anggaplah cerita pertanyaan tadi dia justru master dealer. Dia jualan ke reseller atau dia master dealer. Kan kalau master dealer jualannya kemana? Ke reseller. Dia nawarin ke reseller. Nah ketika master dealer jualan ke reseller, dia pengen dong punya customer yang gemuk. Customer gemuk artinya toko yang gemuk yang suka belanja terus menerus. Lah kalau dia datengin semua reseller, pertanyaannya yang beli yang kalau mama nanti ada yang beli, setiap ada yang beli ditawarin lagi, setiap ada yang beli ditawarin lagi. Lah lama-lama kan resellernya nggak laku-laku produknya. Makanya harus dibantu dengan cara pilihlah reseller yang bagus, yang punya jangkauan untuk suatu saat jadi master dealer, itu yang dipilih. Supaya ketika ada orang butuh, kita langsung tawarkan beli aja di toko ini. Nah kalau sebagai reseller ini ya, sebagai reseller ini apakah ada maksimum produk yang bisa dia pegang gitu? Bebas. Balik karena lagi. kan kalau makin banyak produk yang dipegang kan dia juga harus. Kalau master dealer iya Bu, tapi kalau reseller enggak. Jadi oleh sebab itu makanya pastikan kalau mau ngebantu reseller jualan, buatlah perbedaan harga antara reseller master, yang reseller yang bagus, sama reseller yang baru belum kenal. Misal contoh, saya kenal sama Bu Ana, harganya saya jual 100.000. Tapi ada reseller baru yang minta barang, saya nggak jual 100.000. Saya jual 150.000. Lebih mahal. Kok bisa 150.000? Iya supaya ada peluang si 100.000 itu bisa jualan. Nah jadi kalau dia mau beli, dia misal resellernya jual 130.000, kan dia udah untung 30.000 Bu. Nah itulah cara kita ngebantu barang untuk penjualannya. Jadi kita fokusnya hanya master dealer itu atau reseller itu kita masukin terus kasih barang. Sampai muntah dia nanti ya. Iya, saya ambil contoh yang paling sederhana Bu. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Bahkan kayak beberapa produk kayak Xiaomi gitu ya. Bahkan saya menemukan beberapa produk lain. Xiaomi itu jual. Belum Anda lanjut nonton video ini? Silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jualan barang Bu, dia punya Mi Store. Xiaomi Store di website. Tahu nggak Xiaomi Store itu harganya kadang lebih mahal dibandingkan beli di reseller lain Bu. Misalnya nggak toko-toko yang ada di mall. Toko-toko di mall atau Itu toko-toko yang di online yang lainnya. Karena kenapa? Dia memang tidak mau makan marketnya itu. Jadi kata kuncinya itu Bu. Sama kayak Adidas. Adidas kan punya master gede tuh. Dia punya Adidas yang toko kecil-kecil yang namanya outlet apalah gitu yang di pinggir-pinggir kota tertentu itu juga harganya lebih murah karena memang barangnya memang sudah lama dan mau dijual murah. Jadi balik lagi saya cuma mau kasih gambaran kepada Ibu. Cara penjualan harus pakai strategi, tentukan dulu siapa master dealer, siapa reseller. Jangan semua reseller, ada 100 reseller kita jualan ke 100 reseller. Tidak, kita pilih. Itu yang tidak jarang dilakukan oleh toko. Mereka pokoknya jualan ke toko, pokoknya siapa tokonya ditawarin. Enggak. Itu maksudnya produsen produk jarang ya. Betul. Terutama Bahkan yang berkaitan berhubungan sama toko. Kalau saya setiap ke toko, saya nyari kira-kira toko mana yang punya potensi bayarnya bagus. Saya mesti pilih toko siapa yang bayar bagus, bayarnya cash, punya kemampuan beli banyak, dia yang saya deketin. Wah, ntar lagi Coach Arief bisa di hire sama perusahaan-perusahaan produsen nih. Ya balik lagi sebenarnya karena Ya. kadang-kadang cara jualan itu kita harus melihat dulu. Jadi jangan semua kita garap. Kalau saya ditanya, saya akan ngeliatin apa? Ya tadi
Pertama, pembayarannya bagus apa enggak? Kedua, kalau bisa dia bayar cash. Ketiga, dia punya jangkauan luas apa enggak? Keempat, saya perlu tahu jualan total omsetnya dia berapa. Kalau total omsetnya besar, berarti kemungkinan dia jual barang kita sangat besar. Jadi jumlah barang. Jadi itulah cara melakukannya. Nah, jadi kita nggak bisa cuma nitip barang, abis itu tinggal. Nggak bisa, udah nggak dikasih flyer, kasih apa. Berikutnya lagi, Bu. Kita kan bisa bikin mystery guest. Mystery guest apa misalnya? Kita datang, ada pura-pura customer, datang ke toko, dan si toko yang salesnya, yang menawarkan produk kita kasih hadiah. Maka secara nggak langsung akan membantu toko untuk penjualannya lebih gampang. Jadi setiap ada yang nawarin produk, dia nawarin mereka itu. Saya nawarin mereka itu. Ya kita bikin lah gimmick-gimmick gitu loh. Jangan cuman jualan doang, nggak bisa. Nah ini mungkin buat si sales itu yang disuruh nawarin perlu ngomong sama atasannya untuk nonton video ini. Ini nih juga berdasarkan pengalaman sendiri ya, Betul, Coach Arif ya? pengalaman sendiri. Pengalaman Jadi ya. kalau makanya kalau ditanya, setiap kotak manapun cara jual tetap sama. Saya pernah jualan barang elektronik, saya pernah jual barang komputer kayak laptop atau apapun, printer dan sebagainya. Saya pernah Prinsipnya sama ya, toko. tentang barang-barang home appliance, saya udah pernah. Jadi konsep prinsipnya sama. Nah memang saya temukan ada beberapa barang yang baru yang nggak gitu bagus. Kita siap nggak memberikan barang demo? Bisa nggak kita membuat mereka mencoba mencicipi? Nah itulah cara melakukan pemasaran. Jadi pemasaran bukan cuma selling, tapi buat aktivitas marketing yang membuat produknya laku. Paling gampang, misalkan contoh nih, ini langsung muncul di kepala saya, Bu. Kalau misalnya kita jualan di pasar, kenapa nggak bikin pameran di pasar? Pameran apa? Pameran produk kita. Kita sewa satu stand, kita bikin demo, kemudian kita kasih tahu mau beli mana, masuk ke toko ini, toko ini, toko ini, toko ini. Ini juga ngebantu toko loh. Coach, duitnya nggak ada. Sebentar, Anda cuman kerjasama ke pihak pasar yang Anda jualan, minta booth satu tempat nggak usah gede, Anda promosi aja di situ. Saya jadi ingat satu mall nih, Coach. Mallnya bagus sebenarnya ya, konsepnya pun ruang terbuka gitu kan. Nah cuman dia itu mall ini tidak bisa membuat pengunjung datang untuk berkunjung ke mall ini. Betul. Jadinya kasihan, saya lihat beberapa tenan itu Sepi. sebelum pandemi Iya. aja sepi, selama pandemi sepi, Tambah mungkin udah sepi. ada malah tutup gitu Iya. kan. Nah itu memang berarti harusnya tanggung jawab pihak mall ya, bagaimana Nah, dia itu membuat crowd. mengunjut crowd. Jadi Betul. pengunjung pasti akan datang banyak ke situ gitu ya. Betul. Dan Jadi, mungkin diarahkan ini bisa nanti mau Betul, makan apa, ada di sini betul, atau bagi-bagi betul, voucher betul, gitu ya. Wah, betul. oke, butuh orang kreatif berarti. ya butuh orang kreatif tapi dan orang yang mau melakukan aktivitas marketing, Bu. Kalau orang itu nggak mau melakukan aktivitas marketing, dia cuma mengandalkan si toko untuk berjuang sendirian, mati, Bu. Padahal toko udah bayar sewa gitu itu kan, yang namanya beli disebut makanya produknya. yang disebut namanya selling dan marketing itu bedanya, Bu. Kalau marketing mikirin bagaimana aktivitas marketing yang mungkin biayanya nggak terlalu besar, kita bisa buat melakukan acara tertentu. Yang paling gampang gini deh, Bu. Kenapa misalkan contoh nih mall yang sepi ya? Kenapa mall sepi nggak bikin acara vaksin? Padahal waktu puskesmas lagi butuh tempat untuk vaksin, kenapa nggak dia mengajukan diri untuk menjadi tempat vaksin? Betul. Loh, paling nggak yang vaksin habis itu makan kan? Iya. Itu pertanyaan. Yang sederhana kok nggak kepikir gitu loh. Atau dikasih voucher mereka bisa makan di sini gitu Ya nggak usah voucher lah, nggak usah. Misalnya restoran. vaksinasi apa? Bikin acara vaksinasi gratis. Itu aja sudah pasti ada income. Udah pasti akan ada orang yang makan belanja. Itu ratusan malah itu ya orang yang Ratusan setiap hari loh, Bu. Yang vaksinasi aja bisa 100 Iya. sampai 200. Berarti kita mengundang orang crowd untuk masuk situ. Itu cuma cara sederhana loh yang sebenarnya kadang orang nggak kepikiran. Yang jadi artinya apa ya yang membuat orang rame gitu kan? Apalagi sekarang ini masih ada kesempatan loh, vaksinasi booster loh. Ini masih kesempatan loh. Kenapa nggak nyediain tempat aja? Ada satu mall tuh yang bagus tuh di selatan, Coach, depannya tol. Nah, itu dia menyediakan tempat untuk Vaksinasi, makanya betul. ramenya Nah, banget makanya gitu. maksudnya. Jadi kan artinya pertanyaannya kan lucu. Kemarin saya lihat ya, orang sekarang mau vaksinasi, malah lucunya kemana? Malah ke RPTRA, yaitu kan RPTRA kan tempat taman.
Lah kalau taman, lu mau jualan apa di taman? Iya, padahal di mall udah jelas-jelas sebelum vaksin makan, sesudah Exactly. vaksin makan. Gitu kan. Nah, nggak ada salahnya memberi tempat yang ujung-ujungnya menghasilkan income dibandingkan mall lu sepi. Iya, Itulah bisnis, maksudnya makanya kenapa harus bikin pameran di satu tempat lokasi yang biaya nggak perlu mahal, kita sisihkan uang bangsa sekitar 5-10 juta, berapa hari, kita cari hari yang rame, misalnya hari rame hari apa, kita bikin event, punya produknya makanan, kita bikin produk itu makanan dan sebagainya, kita bikin demo dan sebagainya, bikin orang yang sangat bagus, cari MC yang bagus untuk menarik orang crowd untuk masuk ke tempat pameran itu, sehingga ketika itu mereka tinggal dilempar ke bagian mana. Nah, apalagi kasih gimmick. Bagi yang membeli di sana akan dapat hadiah apa, itu tambah gimmick ya. Klaimnya kemana? Ke tempat kita lagi. Si tempat standnya. Nah, itulah cara memasarkan produk yang lebih cepat. Tapi masalah nanti berikutnya laku atau enggak, masalahnya kalau PowerPoint itu produk makanan, enak apa enggak, Bu? Kalau enggak enak ya susah. Balik lagi kan, tetap kan kalau 4P itu kan berarti product, price, promotion, place gitu kan ya. Product, price, place baru promotion. Jadi produknya harus enak dulu. Kalau enggak, lupakan. Makanan soalnya ya. Oke, sahabat sales, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini. Dan untuk sahabat sales Sondang, semoga terjawab ya apa yang sudah ditanyakan ke kami ini. Oke, Coach, kalau misalnya sahabat sales mau tahu tentang pelatihan-pelatihan yang bisa membantu sahabat sales meningkatkan skillnya ini kemana ya? Bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana sudah ada jadwal pelatihan dan nanti langsung bisa pilih pelatihan yang mana yang mau diikuti, dan ada event juga. Bisa masuk ke salesuniversity.id/event. Di sana udah ada jadwalnya. Dan kalau mengundang kami bisa masuk ke corporaconsulting.com dan nanti bisa diskusi bagaimana korporat perusahaan kami bisa membantu perusahaan Anda. Dan yang terakhir yang mungkin saya mau jelaskan, ya, ini kalau ada suara agak berisik ini wajar ya karena di rumah gitu ya. Yang terakhir saya cuma mau kasih tahu buat teman-teman, di dalam deskripsi sudah ada link di mana ada jadwal pelatihan kami. So akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan Saya Melani. Sahabat sales, kalau sahabat sales yang sudah mengikuti pelatihan di tempat kami dan sahabat sales punya pertanyaan seputar aktivitas tentang selling, itu boleh ditanyakan ya. Oke. kalau yang sudah ikut Yang sudah ikut pelatihan. Ya, kalau yang belum ikut pelatihan mesti komen aja, nanti baru kami bikin penjelasannya. Oke? So akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan saya Melani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performance. Bye bye. Performance.